الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita belajar tafsir ringkas berkenaan dengan surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal adalah merupakan surat Madaniyah, yaitu surat yang ke-8 ya, menurut urutan mushaf, yang terdiri dari 75 ayat. Al-Anfal atau bisa diartikan dengan harta rampasan perang yang nanti akan disebutkan di awal-awal daripada surat ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana cara pembagian anfal, cara pembagian harta rampasan perang atau ghanimah, ya. Yang mana nantinya sebelum pembagian itu Allah turunkan ayat-ayat setelahnya berkenaan dengan eh, persaudaraan antara kaum muslimin. Kemudian eh, bagaimana sifat-sifat orang yang beriman, ya. Kemudian bagaimana nantinya Allah Subhanahu wa taala mulai menceritakan berkenaan dengan peperangan, yaitu perang Badar. Yaitu perang Badar yang mana hasil dari perang Badar ini ada ghanimah yang nantinya dijawab di pertengahan surat ini berkenaan dengan pembagian ghanimah itu yang dibagikan, eh, terserah kepada diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Secara umum surat ini akan membicarakan berkenaan dengan cara pembagian ghanimah, yaitu diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian tentang sifat-sifat orang beriman. Kemudian cerita tentang perang Badar. Kemudian bagaimana perang ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Kemudian ada larangan juga untuk melarikan diri dari peperangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga berkenaan dengan karunia-Nya yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang sepatutnya mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan bagaimana juga nantinya Allah memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin tentang larangan berkhianat. Ayat-ayat yang akan yang ada di surat ini juga menjelaskan nantinya akan bahwasanya harta dan anak-anak adalah fitnah, cobaan. Kemudian tentang tipu daya orang-orang kafir Quraisy yang mana mereka berupaya untuk melenyapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang pengingkaran kaum musyrikin terhadap Al-Quran, tentang pemisahan golongan yang buruk dan golongan yang baik, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima tobat bagi orang-orang yang kafir sekalipun kalau mereka masuk kepada Islam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa mereka yang terlalu. Kemudian nanti baru di ayat 41, ya, ya, setelah 40 ayat ya bertanya tentang bagaimana pembagian anfal, pembagian ghanimah. Baru di ayat 41 Allah jelaskan cara pembagian ghanimah itu yang diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Yang ayat-ayat setelahnya menjelaskan tentang kebinasaan orang yang binasa. Kemudian
cara Allah Subhanahu wa taala dalam menyelamatkan kaum muslimin. Kemudian perintah Allah untuk berteguh hati, untuk berzikir, untuk bersabar. Dan bahwasanya syaitan itu berlepas diri dari orang-orang kafir ketika mereka melihat para malaikat. Kemudian tentang azab orang-orang kafir ketika malaikat mencabut jiwa mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya seburuk-buruk makhluk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Dan orang kafir ini sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Oleh karenanya kita harus berlepas diri terhadap mereka karena mereka berkhianat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkhianat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada akhirnya apa yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum muslimin, kepada kaum muhajirin dan ansar berupa kemenangan ketika mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu secara singkat ya gambaran besar daripada ayat-ayat yang ada di Quran surat Al-Anfal ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuk ayat demi ayat yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini. Al-Anfal atau harta rampasan perang, surat ini adalah surat Madaniyah. Disebutkan bahwasanya terdiri dari 75 ayat, ada 1631 kata dan 5294 huruf. Itu yang disebutkan oleh uh, Ibnu Katsir wallahu a'lam. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan tentang pertanyaan kaum muslimin kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang Al-Anfal, tentang harta rampasan perang. Baik kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, tentang Al-Anfal, tentang pembagian harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Maka katakanlah bahwasanya Al-Anfal itu, harta rampasan perang itu adalah kepunyaan Allah dan Rasul. Fattaqullah. Ya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya akan membagikannya, yang pembagiannya nanti di akhir setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang takwa. Fattaqullah. Maka bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah kepada kaum muslimin. Wa aslihu dzata bainikum. Dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Karena berapa banyak seorang yang bersaudara itu bisa bertengkar, bisa berselisih, bahkan bisa memutus hubungan di antara mereka dikarenakan harta, dikarenakan harta. Oleh karenanya, sebelum harta rampasan perang itu dibagi, maka ada anjuran dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa dan wa aslihu dzata bainikum. Dan untuk memperbaiki hubungan di antara kalian. Wa ati'ullah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya in kuntum mu'minin. Jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Kalau engkau orang beriman, maka taatlah kepada Allah dan Rasulnya, khususnya di dalam pembagian anfal ini, harta rampasan perang ini, yang mana dihasilkan di perang Badar. Ya. Ada yang mengatakan uh, al-anfal itu dengan al-fai, segala sesuatu yang diambil dari
orang kafir tanpa peperangan. Ada yang mengatakan seperti yang dikatakan Ibnu Abbas, Al-Anfal itu maghanim, rampasan perang secara umum, ya, secara umum. Wa atiyullah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi tanda ketaatan seorang, tanda keimanan seorang adalah taat kepada Allah dan Rasulnya dalam segala hal. Terutama dalam masalah pembagian harta yang nanti akan dibagikan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai dikarenakan harta ini hubungan di antara kalian sama kalian itu menjadi rusak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Ibnu Jarir berkata, bahwasanya ulama-ulama tafsir berkata tentang pengertian anfal. Jadi ada berbeda pendapat dalam uh, al-anfal ini. Ada yang mengatakan maghanim, harta rampasan perang. Ada yang mengatakan itu fai, yaitu harta rampasan perang yang dihasilkan tanpa ada peperangan. Ada yang mengatakan al-anfal adalah anfalus saraya. Itu bagian untuk pasukan yang melakukan ekspedisi peperangan. Sebagai pasukan. Ketika ada firman Allah Subhanahu wa taala yas'alunaka 'anil anfal, maksudnya adalah pasukan ekspedisi yaitu saraya. Jadi maknanya adalah harta yang diberikan oleh imam ketika diartikan dengan ini ya kepada sebagian pasukan sebagai tambahan atas jatah resmi yang telah mereka terima bersama pasukan yang lainnya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu penambahan atas jatah pembagian resmi daripada ghanimah yang dihasilkan. Dan beliau memilih pendapat ini dan memperkuatnya dengan riwayat yang menjelaskan tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini, yaitu cerita sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia berkata bahwasanya pada waktu peristiwa Badar, beliau menyebutkan Umair, saudaranya itu terbunuh. Dan aku membunuh Sa'id bin Al-As dan aku ambil pedangnya. Pedang itu dinamakan Zal Katifah, ya, yang lebar. Lalu aku membawanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, pergi dan lempar atau taruh pedang itu ke dalam harta yang dirampas. Maksudnya kepada ghanimah yang dikumpulkan. Tidak berhak dia mengambilnya sebelum itu dibagikan. Maka saat berkata, maka aku pulang dan di dalam diriku ada sesuatu yang tidak seorang pun mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia kayaknya nggak ridho. Ya, ya. Kalau sampai-sampai pedang itu nanti dibagikan kepada orang lain selain pada dirinya. Maka saat berkata, aku belum lama berlalu sehingga turunlah surat Anfal, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, pergi dan ambillah harta rampasanmu itu, maksudnya pedangmu itu, sebagai tambahan atas apa yang diberikan ghanimah kepadamu. Di riwayat lain, Imam Ahmad berkata dari Sa'ad bin Malik, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah memberi kelegaan kepadaku pada hari ini dari orang musyrik. Sehingga apa? Karenanya berikanlah kepadaku pedang ini. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hadas sayf, pedang ini, laisa lak, bukan untukmu, walaysa li, dan juga bukan untukku. Maka taruhlah bersama dengan harta rampasan yang lain. Maka saat berkata,
Maka aku letakkan pedang itu, kemudian aku kembali, lalu aku berkata, jangan-jangan pedang ini diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan cobaan seperti diriku. Kemudian tiba-tiba ada seorang lelaki memanggilnya dari belakang. Kemudian saat berkata, aku bertanya, Allah telah menurunkan sesuatu berkenaan dengan diriku? Maka lelaki itu berkata, engkau tadi meminta kepada aku pedang ini, dan ia bukanlah milikku, dan sesungguhnya sekarang pedang ini telah diberikan kepadaku, jadi pedang ini untukmu. Kemudian saat berkata, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Yaitu tentang perbedaan pendapat tentang anfal ya. Ada yang mengatakan bahwasanya itu maghanim, ada yang mengatakan bahwasanya itu fai, ada yang mengatakan bahwasanya itu eh, tambahan yang diberikan kepada Saroya atau pasukan yang melakukan ekspedisi dari jatah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dari pembagian ghanimah. Dan ghanimah ini itu menjadi kekhususan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Yang mana ghanimah ini itu pada umat-umat yang terdahulu itu tidak dihalalkan. Rasulullah SAW menyebutkan uhillat li al-ghanaim walam tuhal li ahadin qabli, dan dihalalkan untuk ghanimah rampasan perang yang sebelumnya tidak halal bagi siapapun sebelumku. Dan ketika kita mengambil pendapat yang ketiga ya tentang an-nafl, tambahan terhadap pasukan yang melakukan ekspedisi dari jatah yang diberikan imam padanya, itu bagaimana cara pengambilannya? Ada empat cara. An-nafl, pemberian tambahan yang tidak dibagi dari khumus per lima, ya, yaitu asal, yaitu rampasan khusus atau pribadi. Kemudian an-nafl yang diambil dari ghanimah setelah dikeluarkan seperlima darinya, ya. Misalnya seorang imam itu mengirim pasukan ke medan perang, lalu pasukan itu pulang dengan membawa banyak ghanimah. Maka pasukan itu mendapat ghanimah seperempat atau sepertiga setelah dikeluarkan seperlima darinya. Ketiga, an-nafl yang terambil dari seperlima itu sendiri, yaitu seluruh ghanimah dikumpulkan, lalu dibagi lima. Setelah yang seperlima ada di tangan imam, maka sang imam menambahkan sebagian sesuai kadar yang telah ia setujui. Dan cara yang keempat, an-nafl ini dalam sejumlah ghanimah sebelum dibagi lima, yaitu sesuatu yang diberikan kepada para penunjuk jalan, para pengembala, dan penuntun hewan gembalaan itu. Dan pada masing-masing dari empat cara ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian setelah eh, diketahui tentang an-nafl, tentang eh, perbedaan pendapat yang ada di pengertian daripada anfal tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Karena biasanya memang harta itu banyak menimbulkan daripada eh, pertikaian, menimbulkan daripada eh, pemutusan hubungan di antara sesama kaum muslimin. Maka di sini Allah katakan fattaqullah, sebab itu bertakwalah kepada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kalian. Damaikanlah perselisihan yang terjadi di antara kalian. Jangan saling menzalimi, saling bermusuhan, saling bertengkar. Sebab dari harta itu
yang sebelumnya kalian keluar untuk perang dikarenakan hidayah dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kalian bersatu di antara satu dengan yang lainnya, antara muhajirin, antara ansar. Ya, itu lebih utama daripada harta yang kalian akan dapat kemudian menyebabkan kalian bertikai. Oleh karenanya, sumber daripada persatuan ini adalah wa Allah wa rasulah. Taat kepada Allah dan Rasulnya, khususnya dalam pembagian harta rampasan perang yang nantinya akan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibagi di antara sama kalian dengan pola pembagian yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalian harus taat apa saja nanti keputusan daripada Allah dan Rasulnya dalam pembagian harta itu, dan jangan sampai menimbulkan hal-hal yang lebih utama berupa hidayah dan ilmu yang telah diberikan Allah kepada kalian sehingga kalian terlepas dari kejahiliaan menuju eh, terang benderangnya dalam cahaya Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai akan menjelaskan kepada kita sekalian berkenaan dengan yang nantinya peperangan Badar. Tapi sebelumnya Allah mengingatkan berkenaan dengan sifat-sifat orang yang beriman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadatum imana. Bertambahlah iman mereka dan kepada Rabb-nya lah mereka itu yatawakkalun, mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Itulah orang-orang yang beriman dengan yang sebenar-benarnya. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sirapnya dan ampunan serta rizki atau nikmat yang mulia. Berkenaan dengan ayat ini, Ali bin Abi Thalhah mengatakan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwasanya tidak masuk ke dalam hati orang-orang munafik, ya. Setelah ayat ini menjelaskan tentang orang-orang beriman, beliau menyebutkan bahwasanya tidak masuk ke dalam hati orang-orang munafik sedikit pun dari mengingat Allah Subhanahu wa taala saat mereka melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Mereka juga tidak beriman sedikit pun terhadap ayat-ayat Allah. Tidak bertawakal, tidak sholat saat sendirian. Ya, mereka sholat berjamaah sebagai menampakkan saja. Tapi saat sendiri mereka berbeda. Tidak menunaikan zakat dalam harta kekayaan mereka.
maka Allah memberitahukan bahwasanya mereka bukanlah orang-orang beriman. Ya. Seolah-olah ini adalah eh, tafsir kebalikan daripada sifat orang-orang yang beriman yang disebutkan di dalam ayat ini. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang beriman, innamal mu'minuna innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang apabila disebut nama Allah, mereka wajilat qulubuhum. Gemetarlah hati hati mereka. Mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah iman mereka karenanya. Al-Imam Ibnu Abbas menyebutkan bahwasanya ayat-ayat ini itu menambahkan pembenaran mereka terhadap Al-Quran ini. Terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Mereka tidak mengharapkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Mujahid ketika menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala wajilat qulubuhum, gemetarlah hati mereka, maksudnya adalah hati mereka itu dengan mendengar firman Allah Subhanahu wa taala menjadi lembut, menjadi takut, sehingga ketakutan itu menjadikannya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sifat seorang mukmin yang benar-benar beriman. Yang apabila ayat Allah Subhanahu wa taala itu disebut, ya, mereka meyakini dan mengetahui akan eh, penciptanya yang maha kuasa, maha segala-galanya. Kemudian mereka melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, hatinya gemetar ketika mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Gemetarlah hati mereka. Sehingga apa? Seorang mukmin apabila tergerak hatinya untuk berbuat zalim, melakukan maksiat, dia tidak bisa untuk melakukannya karena pengagungannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaannya itu membuat hatinya gemetar sehingga menghalanginya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah iman mereka karenanya. Di Quran surat At-Taubah ayat 124 Allah sebutkan wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadatsum imanan wa hum yastabshirun. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka, itu orang-orang munafik, ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah iman dengan turunnya surat ini? Adapun fa'amal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, fazadatsum imanan, maka dengan turunnya surat ini itu menambah keimanan mereka. Wahum yastabsyirun, dan mereka bergembira. Dan ayat ini yang semisalnya itu menjadi dalil tentang apa yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Bahkan disebutkan ini ijma'. Ya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaidah, dan ulama-ulama yang lain seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari
yang menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwasanya al-iman itu yazidu wa yanqus. Ya. Bertambah dan berkurang. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Bukan satu gelondongan yang membuat seorang ketika melakukan perbuatan dosa langsung hilang menjadi kufur. Tidak. Tidak seperti yang diyakini oleh eh, firqah-firqah yang lain. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabbnya mereka itu bertawakal. Mereka tidak mengharapkan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlindung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta kebutuhan-kebutuhan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahui bahwasanya apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala huwa ahad, ya, yang tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang dapat menolak keputusannya. Allah sari'ul hisab. Allah sangat cepat perhitungannya. Oleh karenanya, seorang yang memiliki sifat tawakal ini, wa ala rabbihim yatawakkalun, yang bertawakal kepada Rabbnya, inilah seseorang yang keimanannya itu utuh, yang menjadikannya mudah untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Mereka juga melaksanakan salat dan juga mengeluarkan rizki yang Allah berikan kepada mereka. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Alladzina yuqimuna shalah. Menegakkan salat. Dengan menjaga dan melaksanakannya sesuai dengan waktu-waktunya. Menjempurnakan uh, taharah, ya, di dalam bersuci, menyempurnakan rukun-rukunnya, ruku, sujud, bacaan Al-Quran, tasyahud, salat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berhubungan dengan salat ia lakukan dengan sempurna. Itulah arti daripada menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Menafkahkan, menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan. Bukan semuanya, tidak seluruhnya. Kita diperintahkan untuk sebagian saja yang dari harta yang Allah titipkan. Termasuk di dalamnya adalah mengeluarkan zakat yang wajib apabila telah sampai nisab. Kalaupun belum, maka berinfak bisa jadi lebih besar daripada zakat kalau misalnya belum sampai nisab. Maka banyak kesempatan seorang untuk bisa berbuat kebaikan dengan menginfakkan daripada rizki yang Allah amanahkan kepadanya. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Itulah sifat-sifat dari orang yang beriman, yang imannya benar-benar sempurna. Yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Yang memiliki sifat seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada eh, ayat-ayat sebelumnya. Itulah daripada ciri orang-orang yang imannya betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Sehingga apa? Mereka berhak mendapatkan kedekatan dengan derajat yang tinggi di sisi Rabbnya. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabb mereka. Kedudukan-kedudukan dan peringkat-peringkat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surat Al Imran ayat 163 Allah sebutkan hum darajatun indallah. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan yang mereka lakukan. Semakin banyak amalan kebaikan, maka tingkatannya semakin tinggi. Semakin sedikit, maka tingkatannya semakin rendah. Wallahu basirum
bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Wa maghfiratun. Mereka juga mendapatkan ampunan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni keburukan-keburukan mereka, menutup bahkan menghapusnya dan mensyukuri kebaikan-kebaikan mereka dengan memberikan pahala dan meninggikan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabbnya. Al-Imam Ad-Dhahhak menyebutkan bahwasanya penghuni surga itu sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Sehingga orang yang menempati kedudukan yang lebih tinggi mengetahui keutamaan dan kelebihannya dari atas orang yang ada di bawahnya. Sedangkan orang yang di bawahnya itu tidak mengetahui bahwasanya ada orang yang lebih diutamakan darinya. Oleh karenanya, di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan yang artinya bahwasanya sesungguhnya penghuni surga al-'illiyin itu bisa melihat yang lebih rendah dari mereka. Sebagaimana kalian melihat bintang yang tinggi di ufuk langit. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah tempatnya para nabi yang tidak dicapai oleh selain mereka." Maka Rasulullah menjawab, "Ya benar, bahwasanya demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan para para rasul." Itulah sifat-sifat orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman, yang sudah selayaknya seorang mukmin untuk berusaha untuk mencapainya agar dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan kepada kita berkenaan dengan perang Badar yang insya Allah kita bahas supaya lebih lengkap pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana permulaannya dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong dengan sedikitnya kaum muslimin yang jumlahnya hanya sekitar 313 orang saja yang tidak ada kesiapan untuk berperang karena niatnya nggak berperang. Niatnya adalah eh, menghalang daripada kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan. Kemudian ternyata dihadapkan dengan pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat, hampir 1.000 orang yang berpakaian lengkap untuk berperang memerangi Rasulullah SAW. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan pada pertemuan yang akan datang kita bahas hal ini yang untuk lebih lengkapnya insya Allah. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita sekalian khususnya dalam menjadi orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ulaika humul mu'minun haqqa. Orang yang beriman dengan sebenarnya keimanan sehingga kita bisa mendapatkan apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa derajat, ketinggian dan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya datangnya dari kami. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, selanjutnya barangkali ada yang mau didiskusikan.